Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Selamat berjumpa kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk menimba ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang gerak parabola atau seringkali disebut dengan gerak peluru. Gerak parabola disebut gerak peluru karena gerak ini mirip dengan peluru yang ditembakkan. Pada gerak parabola, penyebab gerakan benda dan gesekan udara dapat diabaikan. Kita hanya terfokus pada gerakan benda setelah diberi kecepatan awal. Dapatkah kalian menyebutkan contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari? Apa contoh penerapan dari gerak parabola? Contohnya adalah di bidang kemiliteran, yaitu pada saat menembakkan rudal, yaitu membantu rudal untuk bisa mencapai tempat lawan dengan tepat. Atau misalnya di bidang sosial, yaitu pada saat mendistribusikan bantuan ke daerah yang terkena bencana alam melalui jalur udara. Tujuan pembelajaran dari gerak parabola adalah kompetensi dasar pengetahuan, menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor, berikut makna fisisnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kompetensi dasar keterampilan, mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisisnya. Gerak parabola merupakan gabungan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Pada arah sumbu Y, kita perhatikan di sini arah sumbu Y, benda selalu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi yang arahnya menuju ke pusat bumi. Kita perhatikan, jika kita meninjau benda dari samping, maka seolah-olah benda bergerak GLBB arah sumbu Y, yaitu benda kita perhatikan seolah-olah hanya naik dan turun lagi. Kemudian jika pada arah sumbu X, benda memiliki kecepatan awal sebesar Vx. Kemudian selama benda berada di udara, kita perhatikan selama benda berada di udara, benda tidak mengalami percepatan arah sumbu X. Jika kita meninjau benda dari atas, dari sini, maka seolah-olah benda bergerak GLB pada arah sumbu X. Dengan demikian, sekali lagi gerak parabola adalah perpaduan dari gerak GLB yang arah sumbu X dan gerak GLBB pada arah sumbu Y. Besaran-besaran fisika apa saja yang dipelajari dalam gerak parabola ini? Yang pertama kita perhatikan V0. V0 adalah kecepatan awal dan alfa adalah sudut elevasi antara kecepatan awal dengan arah sumbu X. Juga di sini ada V0x. V0x adalah kecepatan awal arah sumbu X yang besarnya adalah V0 dikalikan cos alfa, ya, karena kita proyeksikan V0 ini ke arah sumbu X, kita dapatkan V0x adalah V0 cos alfa. Berikutnya adalah kecepatan awal arah sumbu Y. Kita perhatikan di sini V0y itu akan setara dengan V0 sin alfa. Kita perhatikan di sini selama benda bergerak arah sumbu X, V0x nilainya tetap sebesar Vx, ya. Jadi sebesar Vx, maka dikatakan selama dia bergerak arah sumbu X ini dikatakan tadi bergerak lurus beraturan. Sedangkan untuk Vy kecepatannya akan berubah-ubah. Kita lihat saat bergerak ke arah atas, kecepatannya akan terus mengecil sampai akhirnya di posisi tertinggi, kecepatan arah sumbu Y ini akan sama dengan 0. Pada saat berbalik arah, maka kecepatan arah sumbu Y akan semakin besar. Besaran fisika yang lain yang sering dipelajari atau ditanyakan adalah menentukan titik tertinggi, ya, yaitu H atau kita sebut saja dengan Y maksimum. Kemudian jangkauan terjauh atau R, ya, R ini adalah X maksimum. Besaran fisika yang sering ditanyakan juga adalah berapakah waktu untuk benda mencapai titik tertinggi.
juga berapakah waktu yang diperlukan untuk benda mencapai jangkauan terjauh. Dari paparan tadi dapat kita simpulkan bahwa prasyarat untuk mempelajari bahasan gerak parabola adalah kalian harus memahami dulu yang pertama besaran vektor dan yang kedua adalah kinematika gerak lurus. Mari kita tinjau arah sumbu X. Kecepatan awal arah sumbu X kita nyatakan dengan V0x. V0x kita perhatikan didapatkan dari hasil proyeksi V0, yaitu kecepatan awal terhadap arah sumbu X-nya ya. Nah, di sini V0 membentuk sudut elevasi alfa terhadap arah sumbu X, sehingga kita dapatkan V0x itu akan sama dengan V0 cos alfa. Di sini V0x sama dengan Vx, itu menandakan bahwa di posisi manapun, di A, di B, di C, di D, di E, kecepatan arah sumbu X-nya selalu sama, yaitu sebesar V0 dikalikan cos alfa. Kemudian jangkauan arah sumbu X, misalnya kita ingin mencari jangkauannya di titik ini gitu ya. Nah, maka tinggal kita cari saja Vx dikalikan dengan T pada saat berada di posisi ini ya. Kemudian misalnya di sini berapakah jangkauan arah sumbu X-nya? Kita tinggal kalikan saja Vx dikalikan dengan T. Dan Vx ini tinggal kita ganti saja dengan V0 cos alfa. Adapun untuk arah sumbu Y, kita perhatikan kecepatan awal arah sumbu Y. Di sini kecepatan awalnya adalah V0Y, itu kita dapatkan dari proyeksi V0 terhadap arah sumbu Y ya. Sehingga kita dapatkan nantinya V0 itu akan sama dengan V0 sin alfa. Kita perhatikan pada saat A bergerak ke B, maka kecepatan benda atau kecepatan peluru itu pasti akan berkurang. Mengapa? Karena benda dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi, sehingga pada saat benda naik ke atas kecepatannya berkurang, sehingga persamaannya nanti menjadi Vy sama dengan V0y dikurangi dengan Gt, dengan G itu adalah percepatan gravitasi bumi ya. Kenapa tandanya minus? Karena benda bergerak ke atas sedangkan percepatannya arahnya ke bawah. Pada saat benda ke bawah ya, ketika meluncur ke bawah, maka kecepatannya jadi bertambah ya, bertambah sehingga nanti Vy menjadi V0y ditambah dengan G dikalikan T ya. Kemudian untuk kecepatan arah sumbu Y pun dapat kita nyatakan di sini Vy sama dengan V0y ini kita ganti saja dengan yang di atas ini. Diganti menjadi V0 dikalikan sin alfa. Adapun ketinggian arah sumbu Y kita perhatikan karena kita melihat benda ini seolah-olah hanya bergerak naik dan turun ya. Jika kita tinjau dari samping sini, maka pada saat benda bergerak ke atas persamaannya mengikuti persamaan GLBB. Di sini Y akan sama dengan V0Y dikalikan dengan T dikurangi setengah GT kuadrat. Di sini tandanya minus sekali lagi karena G-nya arah percepatan gravitasi bumi berlawanan arah dengan arah gerak benda. Dan V0y di sini bisa kita ganti dengan V0 sin alfa. Dengan menggunakan analisis vektor, persamaan gerak parabola pada bidang XY dapat dinyatakan dengan persamaan ini, R vektor sama dengan XY plus YJ. Di sini R sama dengan, kita masukkan persamaan arah sumbu X, V0 cos alfa dikalikan TI, ditambah dengan V0 sin alfa T dikurangi 1/2 GT kuadrat J. Adapun vektor kecepatan gerak parabola bisa kita nyatakan V sama dengan Vxi ditambah dengan Vyj ya. Kemudian kita ganti saja Vx ini dengan V0 cos alfa, kemudian Vy kita ganti dengan V0 sin alfa dikurangi dengan Gt. Adapun besar kecepatan pada saat T sekon bisa kita nyatakan besarnya di sini pakai tanda mutlak ini sama dengan
akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Vx ini adalah kecepatan benda pada saat T sekon, dan Vy adalah kecepatan benda pada saat T sekon. Kemudian arah kecepatan terhadap sumbu X, tangen alfa sama dengan Vy per Vx. Kita masukkan saja, yang di atas adalah persamaan kecepatan arah sumbu Y, dan yang di ruas bawah adalah kecepatan arah sumbu X. Sebuah pesawat yang sedang terbang mendatar dengan laju 300 meter per sekon pada ketinggian 80 meter menjatuhkan paket sembako. Jadi kita rubah saja di sini ya, jangan bom ya, supaya suasana tidak tegang. Ini ada request paket sembako aja. Di sini percepatan gravitasi bumi dinyatakan dengan nilai 10 meter per sekon kuadrat. Ya, paket tersebut tepat mencapai sasaran pada jarak mendatar adalah titik-titik ya. Nah, di sini target, di sini penerima paket ya. Oke, kita bahas sama-sama. Di sini pesawat melaju dengan kelajuan 300 meter per sekon arah mendatar. Jadinya di sini V0-nya arahnya searah dengan sumbu X, yaitu 300 meter per sekon. Sehingga V0 ini dapat kita uraikan arah sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi kalau kita uraikan V0X itu sama dengan, karena V0 ini searah dengan arah sumbu X, maka V0X 300 meter per sekon, sedangkan V0Y-nya akan bernilai sama dengan 0. Oke, kemudian di sini diketahui ketinggian atau H ini adalah 80 meter ya. Di sini paket tersebut tepat mencapai sasaran pada jarak mendatar. Jadi yang ditanya adalah berapakah nilai X ya, berapakah jarak mendatarnya dari mulai paket dijatuhkan sampai dengan ke target penerima paket. Oke, jadi X yang ditanya. Di sini kita harus tahu terlebih dahulu ya, bahwa X ini kan akan bisa kita cari dengan persamaan gerak lurus beraturan, yaitu Vx dikalikan dengan T. Nah, T-nya sendiri ini kita belum tahu gimana caranya mencari T. Kita bisa mencari dari menganalisis sumbu Y. Di sumbu Y, H di sini ya, ini akan sama dengan V0YT ditambah setengah AT kuadrat begitu ya. Nah, kemudian di sini V0Y-nya sudah tahu sama dengan 0 tadi. Kemudian sehingga kita pindah ke sini, maka nanti H-nya akan sama dengan setengah, percepatan gravitasinya kita rubah ya, percepatannya jadi percepatan gravitasi bumi, setengah G T kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian kita pindahkan ruas ya, atau orang matematika nggak boleh bilang pindah ruas. Jadi di sini menjadi 2H per G itu akan sama dengan T kuadrat, sehingga nantinya T itu sama dengan akar dari 2H per G. Ini akan sama dengan 2 dikalikan 80 per 10. Ini kita coret aja ya. Ini akan menjadi sama dengan akar 16, dan akar 16 itu sama dengan 4 ya. Sehingga T-nya itu sama dengan 4 sekon. Sekarang untuk mencari X, nilai X itu kita masukkan aja ke persamaan ini. Kita masukkan Vx-nya itu tadi 300 meter per sekon dikalikan dengan waktunya 4 sekon sama dengan 1200 meter. Oke, berarti jawabannya yang C. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.